Kemarin saya lagi-lagi terlambat ke kantor. Seperti biasa, saya bergegas menuruni tangga dan masuk ke stasiun kereta bawah tanah alias metro di dekat rumah saya. Keretanya sudah mau pergi. Dan, seperti dalam gerak lambat, saya melihat pintunya menutup. Saya berlari kencang, sambil berharap pintunya akan terbuka saat saya menyelip masuk. Ya, singkat cerita, itu tidak terjadi dan saya terjepit. Pintunya tidak mau terbuka seperti dulu. Untungnya, penumpang lain yang baik hati menyelamatkan saya dari jepitan pintu dan saya sampai di kantor tepat waktu. Tapi begitu pekerjaan urgent sudah beres, saya istirahat minum kopi dan duduk di depan komputer untuk mencari tahu kenapa nasib buruk saya tadi pagi bisa terjadi. Rupanya, pintu kereta bawah tanah ada dua jenis. Jenis pertama adalah pintu dengan tepi yang agak sensitif. Artinya, begitu mendeteksi penghalang seperti kaki, siku, dan bahkan tasmu, pintu ini akan segera terbuka kembali. Setelah kamu menyelip masuk, pintu ini akan otomatis menutup kembali atau kondektur kereta harus menekan semacam tombol untuk menutupnya. Tapi ada juga jenis pintu yang tidak dilengkapi tepi sensitif. Dan sepertinya, pintu inilah yang menjepit saya dalam perjalanan saya ke kantor tadi pagi. Pintu ini tidak otomatis terbuka saat bertemu penghalang. Sayangnya, pintu ini akan terus menjepit benda malang apapun yang ada di pintu. Contohnya, saya pagi tadi. Untungnya, pintu yang tidak peka ini tidak terlalu membahayakan keselamatanmu. Kekuatan pintu kereta menutup sudah punya standar sendiri. Dan kalau semuanya berfungsi sebagaimana mestinya, kamu seharusnya tidak merasakan tekanan lebih dari 20 kg saat terjepit di pintu ini. Membuat panik memang, tapi tidak terlalu sakit. Tapi informasi ini membuat saya berpikir, kenapa semua pintu kereta tidak dilengkapi tepi sensitif saja? Kalau begitu, saya pasti bisa sampai kantor tanpa perlu takut digepengkan pintu kereta yang tak kenal ampun ini. Tapi sekali lagi, ternyata alasan dibaliknya jauh lebih rumit dibanding perkiraan awal saya. Contohnya, kalau mekanisme penariknya rusak, pintu dengan tepi sensitif bisa terbuka di tengah perjalanan dan tanpa sengaja menghamburkan orang keluar gerbong yang sedang bergerak. Selain itu, kalau orang-orang terus-menerus menyelipkan diri melewati pintu yang sensitif, pintu ini akan terus terbuka dan mengganggu seluruh jadwal kereta, serta menciptakan penumpukan penumpang. Dan terakhir, makin banyak fitur ekstra yang diberikan ke suatu mekanisme, peluang terjadi kerusakan dan kesalahan tentu makin tinggi. Sebagai contoh, pintu bertepi sensitif mungkin bisa tidak sengaja terbuka jika menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak menghalanginya. Nah, melihat semua pertimbangan ini, bisa dibilang pintu yang tidak peka adalah ide yang lumayan bagus. Omong-omong, saat menelusuri internet demi mencari jawaban, saya menemukan beberapa informasi keren lain tentang sistem kereta bawah tanah di dunia, termasuk beberapa tips perjalanan. Untuk mencari kursi kosong di kereta, pilihlah gerbong yang paling depan atau paling belakang. Kamu boleh berterima kasih kepada saya nanti saat tips ini berhasil menyelamatkanmu dari jepitan penumpang lain saat jam-jam sibuk. The Tube, sebutan untuk sistem London Underground, adalah sistem kereta bawah tanah tertua di dunia. Sistem ini membuka jalur kereta bawah tanah pada 1863 dan jalur listrik pertamanya dibuat pada 1890. Sistem kereta bawah tanah tertua kedua berada di Budapest, sementara di Indonesia, kereta bawah tanah baru ada pada 2019. Pada Maret 2013, lebih dari 1.200 pekerja Jepang mengubah jalur kereta atas tanah mereka menjadi jalur kereta bawah tanah. Itu adalah operasi besar yang membutuhkan usaha besar. Tapi hebatnya, penduduk Tokyo bahkan tidak terlalu menyadarinya. Pembangunan berlangsung selama jam-jam libur kereta dan selesai cuma dalam satu malam. Batas waktunya sangat sempit. Kereta terakhir tiba di stasiun Shibuya pukul 1 pagi dan kereta pagi pertamanya berangkat pukul 5 pagi. Tapi 4 jam ternyata cukup bagi sepasukan insinyur dan pekerja bangunan untuk menyelesaikan semuanya dan bahkan memberangkatkan beberapa kereta uji. Di kota New York dan London, ada beberapa bangunan yang sebenarnya cuma pajangan besar. Di belakangnya tidak ada apa-apa karena fungsinya hanyalah topeng untuk menyembunyikan sistem pemeliharaan dan ventilasi kereta bawah tanah. Selagi membahas New York, banyak stasiun metro punya pintu masuk terpisah untuk kereta yang menuju pusat kota dan yang pergi ke pinggiran kota. Setelah menggesek kartu dan masuk, kalau kamu ingin berganti jurusan, prosesnya akan lumayan repot. Uangmu tidak akan dikembalikan dan masalahnya akan makin runyam kalau kamu membeli kartu akses tanpa batas karena kamu harus menunggu 18 menit sebelum bisa memakainya lagi. Bagaimana dengan sistem pintu masuk stasiun kereta di kotamu? Tulis di kolom komentar ya.
Di kota Cincinnati, Ohio, ada sistem metro yang hampir beres, tapi tidak pernah dipakai, dan akhirnya benar-benar ditinggalkan. Dengan panjang jalur lebih dari 3 km, ini adalah sistem metro terbengkalai terpanjang di Amerika Serikat. Pembangunannya dimulai pada awal abad ke-20, tapi karena biayanya terlalu tinggi, proyek itu ditinggalkan sebelum selesai. Tempat teraman dalam keadaan darurat adalah di dalam gerbong kereta itu sendiri. Tapi jika kamu benar-benar harus keluar, carilah lampu biru atau putih. Lampu biru menunjukkan tempat yang ada telepon, pemadam api, dan saklar pemutus listriknya. Sementara itu, lampu putih berbentuk melingkar menunjukkan pintu keluar menuju jalan. Kota-kota di Yunani punya masalah besar dengan pembangunan sistem kereta bawah tanah. Alasannya, setiap kali mulai menggali jalur baru, mereka menemukan reruntuhan kuno. Guangzhou, sebuah kota di Tiongkok, tidak punya sistem kereta bawah tanah sama sekali 22 tahun yang lalu. Tapi lihatlah mahakarya ini sekarang. Sistem kereta bawah tanah di kota ini punya 257 stasiun dan 14 jalur. Ada hampir 500 kereta yang mengangkut 8-10 juta penumpang setiap harinya. Kalau di total, panjang sistem metro ini sekitar 483 km. Kereta bawah tanah di Montreal punya blok rem kayu yang dilumuri minyak kacang. Efeknya, remnya tidak terlalu berisik dan roda logamnya tidak terkikis terlalu banyak. Selain itu, para ahli mengatakan rem kayu lebih ramah lingkungan dibanding rem baja atau grafit. Warga New York seringkali tidak sempat membuang waktu untuk celingak-celinguk. Mereka harus naik kereta secepat mungkin. Tapi mereka yang memperhatikan kondektur kereta biasanya akan melihat kebiasaan unik. Di stasiun, seorang kondektur kereta bawah tanah akan selalu mengarahkan jarinya keluar jendela. Dan kalau diperhatikan, jarinya selalu mengarah ke arah yang sama. Di tengah tiap peron kereta bawah tanah kota New York, ada papan kayu bergaris hitam putih. Saat papan zebra ini disejajarkan dengan jendela kondektur, maka bisa dipastikan pintu kereta bisa dibuka dengan aman. Ini sangat penting karena jika kereta berhenti di tempat yang salah, gerbong belakang atau depannya mungkin berhenti di terowongan, dan para penumpang tidak akan punya peron untuk dipijak. Para kondektur bukan cuma harus memperhatikan papan, tapi juga menunjuk menggunakan jarinya. Dengan begini, para kondektur membuktikan mereka waspada. Di kereta, biasanya kamu dilarang makan atau minum. Alasannya, selain menyebarkan aroma yang belum tentu semua orang suka, kamu juga bisa menodai karpet atau lantai gerbong kereta, dan pihak kereta harus mengeluarkan uang lebih untuk membersihkannya. Dan terakhir, sistem kereta bawah tanah New York punya jumlah stasiun terbanyak di dunia, totalnya 472. Ada pertanyaan bonus untukmu. Di kota tempat tinggalmu saat ini, apakah musisi jalanan masih diperbolehkan bermain di gerbong kereta? Saya bahkan pernah melihat yang memainkan biola dan trompet. Ceritakan di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.